Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Close Range. Menceritakan tentang seorang paman sekaligus mantan pasukan khusus yang hendak menyelamatkan ponakan wanitanya dari seorang kartel narkoboy. Setelah berhasil membawa pulang ponakan kembali ke pangkuan sang ibu, tanpa sengaja paman itu membunuh seorang bandar lain dari kaki tangan kartel besar Meksiko. Lantas sang paman dan ponakan itu harus beradu nasib dan bertahan dari serangan kartel besar tersebut. Kisahnya semakin diwarnai ketika seorang sheriff yang membelot dan ikut membantu kartel besar untuk menangkap mereka. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita berawal di sebuah kantor pengadilan federal di negara Meksiko. Diperlihatkan seorang pria botak bernama Carlton hendak melewati alat cek badan. Setelah selesai, dia memasuki lift yang sudah berada 2 orang di dalamnya. Tentu Carlton sedang mengikuti 2 pria tersebut. Setelah pintu lift tertutup, tak pakai lama Carlton langsung membunuh 2 pria itu dengan ganas. Tak sampai di situ, ketika pintu terbuka sontak dia melihat banyak rekan 2 pria tadi sedang bersarang di sana. Sontak Carlton juga menghabisi para bodyguard yang ada di sana dengan mudah dan singkat. Aksi Carlton masih berlanjut. Dia memasuki salah satu ruangan. Di sana terdapat seorang bandar narkoboy dengan para bodyguardnya. Lagi-lagi semuanya Carlton berhasil habisi dengan sekejap, kecuali si bandar dan 1 orang bodyguard yang kabur karena ketakutan. Ternyata Carlton menanyakan ponakan wanitanya yang telah diculik oleh si bandar. Karena takut mati, si bandar langsung menunjukkan di mana dia menyembunyikan ponakan Carlton itu. Ketika hendak membuka pintu, Carlton langsung mengambil kunci yang di kalungnya lalu membuka pintu tersebut. Ternyata benar ponakannya sedang disekap di sana yang bernama Hailey. Sebelum membebaskan Hailey, Carlton menghabisi dulu si bandar baru kemudian menyelamatkan Hailey dan membawa pergi dari sana. Carlton juga mengambil kunci milik si bandar yang terdapat sebuah flash disk di kalungnya. Scene berpindah di Arizona, Amerika. Carlton membawa Hailey untuk pulang ke rumah. Tak lupa, Hailey juga mengucapkan terima kasih pada Carlton. Diketahui dalam perjalanan pulang, ternyata Hailey diculik karena pekerjaan ayah tirinya yakni sebagai bandar narkoboy. Dan Carlton disuruh oleh ibunya alias adik Carlton untuk membawa Hailey pulang. Di sisi lain terlihat paman si bandar yang merupakan kartel besar mendatangi bodyguard pengecut tadi. Sebut saja dia Uncle Bob. Lantas ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu menyebutkan bahwa ponakan Uncle Bob telah ditipu oleh ayah tiri Hailey, sehingga dia menculik anak gadisnya sebagai jaminan. Uncle Bob juga menanyakan kemana flash disk yang dikalungnya milik ponakannya itu. Sontak pria pengecut menyalahkan Carlton. Uncle Bob pun menjadi kesal dan membunuh bodyguard ponakannya itu di tempat. Kemudian ia berkata, seorang prajurit sejatinya tidak akan kabur ketika teman dan keluarganya sedang dibantai. Kembali pada Carlton dan Hailey. Setelah sampai di rumah, sang ibu yang bernama Angela langsung mendekap Hailey dengan penuh rasa cemas. Tak lupa, Carlton juga memberitahu jika mereka harus pergi dari rumahnya, karena pasti Uncle Bob akan mengejar mereka. Tak lama dari situ, terlihat seorang sheriff korup bernama Jasper tengah gabut dalam tugasnya. Tiba-tiba dia ditelepon oleh Uncle Bob untuk mencari dan menangkap Hailey beserta ibunya yang berada di daerah penjagaan Jasper. Di sini kita tahu bahwa kartel Bob sangat berpengaruh keberadaannya. Ditambah lagi, Bob mengirim foto Carlton pada Jasper, dan ternyata Jasper mengenal sosok Carlton ini. Kagetnya, Carlton adalah seorang pasukan khusus yang menghilang beberapa tahun lalu. Dia adalah buronan bagi para tentara.
Selang beberapa waktu di rumah Hailey, sekarang mereka semua tengah bersiap-siap untuk segera pergi dari sana. Tapi ketika hendak keluar dari rumah, tiba-tiba ayah tiri Hailey yang bernama Walt pun pulang ke rumah. Walt langsung mengajak Hailey dan Angela pergi dari sana, tapi Carlton menolaknya. Justru Carltonlah yang akan membawa mereka pergi dari sana. Sempat terjadi cekcok antara Walt dan Carlton pada saat itu. Namun keputusan Angela sudah bulat seperti tahu. Dia akan pergi bersama Carlton. Alhasil, Walt masuk ke rumah sedangkan mereka bergegas untuk naik ke mobil. Tapi, belum juga mereka pergi, tiba-tiba terlihat mobil polisi dari kejauhan sedang menuju ke arah mereka. Sehingga Angela berinisiatif untuk menyuruh Carlton bersembunyi. Ia berkata, biar aku dan Hailey yang menghadapi para polisi itu, ucap Angela. Sementara kartel Uncle Bob bersama para kacungnya menuju ke kediaman Angela. Angela sekarang harus menghadapi para polisi korup tersebut. Setelah sampai di sana, Angela bertemu langsung dengan Jasper. Pada awalnya, Jasper hanya mencari Walt, dan tak lama Walt pun keluar dari sana. Tak pakai lama, Jasper langsung menyuruh anak buahnya untuk meringkus Walt. Setelah itu, tiba-tiba Jasper juga menanyakan tentang keberadaan Carlton. Meskipun Angela sudah mengatakan dia tidak tahu tentang keberadaan Carlton, Jasper tak mudah percaya karena tahu Carlton baru saja menyelamatkan Hailey. Diketahui juga Carlton adalah seorang buronan sekarang. Ketika Angela memberitahu jika Hailey telah diculik oleh Uncle Bob, sontak anak buah Jasper yang merupakan polisi baik ingin menguruskan kasusnya itu dan melindungi Angela dan Hailey. Tapi Jasper justru menyuruh anak buahnya untuk diam dan mengikuti instruksi dari Jasper. Jasper malah menyuruh anak buahnya untuk mencari Carlton. Dan tiba-tiba Walt mengatakan jika Carlton sedang bersembunyi di gudang. Lantas, Jasper langsung mengambil walkie-talkie yang ada di mobilnya dan meneriaki Carlton agar segera keluar dari gudang dengan tangan terbuka. Jasper juga bilang jika Carlton tak segera keluar maka anak buah Jasper akan meringkusnya ke gudang. Mendengar hal itu, Carlton mulai berpikir untuk kabur dari sana. Sempat terjadi perdebatan antara polisi baik dan jahat itu, tapi karena yang punya pangkat adalah Jasper, maka para anak buah terpaksa masuk ke dalam gudang. Di gudang, dengan mudah Carlton berhasil melumpuhkan kedua polisi itu, tapi tidak membunuhnya, karena Carlton hanya akan membunuh polisi yang korup saja. Lanjut, Carlton memutuskan keluar dari gudang dengan senjata. Untungnya ketika Jasper hendak menembak Carlton, Angela mengganggu Jasper, sehingga Carlton bisa kabur dari sana. Tak pakai lama, Jasper pun menyuruh anak buahnya lagi untuk mengejar Carlton. Aksi kejar-kejaran pun terjadi saat itu. Ketika Carlton sedang berusaha untuk lari dari kejaran para polisi, satu polisi mulai menembaki Carlton. Lalu pada akhirnya, sayang seribu sayang, Carlton harus ditabrak oleh mobil polisi. Namun hal itu tak membuat Carlton berhenti. Dia lantas berlari menuju bukit. Para polisi pun tetap mengejar mereka. Sementara itu, sang kartel yang membawa banyak anak buahnya telah datang di hadapan Jasper. Sontak, Walt yang melihat itu menjadi takut karena telah menipu bisnis keponakannya. Walt pun langsung meminta maaf kepada Uncle Bob tentang masalah bisnis dengan keponakannya. Sedangkan Uncle Bob akan menerima permintaan maaf Walt jika dirinya mengetahui kemana flash disk yang dibawa Carlton itu. Tentu Walt yang tak tahu apa-apa kebingungan dengan pernyataan Uncle Bob. Melihat raut wajah yang tak meyakinkan dari Walt, lantas Uncle Bob langsung menembak-wati Walt di tempat. Sedangkan Uncle Bob yang tahu jika untuk menangkap Carlton butuh banyak orang, lantas Uncle Bob menyuruh anak buah kesayangannya untuk ikut mengejar Carlton. Tak lupa Uncle Bob juga menanyai hal yang sama kepada Hailey. Namun, Hailey pun berkata tidak tahu tentang keberadaan flash disk tersebut. Untungnya, Uncle Bob percaya kepada Hailey. Di sini terlihat jika flash disk tersebut sangat berarti bagi Uncle Bob. Lantas, apa yang ada di dalam flash disk itu?
Lanjut, Angela bersama Hailey pun dibawa masuk lagi ke rumah mereka oleh anak buah Uncle Bob. Sementara itu, nasib Carlton sekarang sedang dalam keadaan genting. Kedua polisi yang tak sepadan dengan Carlton itu terus mengejarnya bersamaan dengan anak buah Uncle Bob. Tak selang waktu lama, Carlton berhasil menaklukkan satu polisi saat itu. Namun sayang, di belakang Carlton terdapat satu polisi lagi yang mengacam Carlton. Dan tiba-tiba anak buah Uncle Bob datang dengan menyerang secara membabi buta kepada satu polisi yang menyebabkan dia harus tewas. Lalu Carlton pun langsung menyuruh satu polisi lagi untuk bersembunyi. Di sana anak buah Uncle Bob bilang bahwa dia hanya menginginkan sebuah flash disk yang dibawa Carlton. Maka Carlton tak usah repot-repot berseteru dengannya. Tapi Carlton justru menolaknya dengan terus menembaki anak buah Carlton ketika hendak melakukan penyerangan balik. Polisi yang sekarang berteman dengan Carlton harus mati di tangan anak buah Uncle Bob. Namun Carlton pun berhasil membunuh satu kacung Bob pada saat itu. Sekarang tinggal sisa satu orang lagi dari anak buah Bob. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk berduel ala UFC saat itu. Tentu saja Carlton masih tak sepadan dengan pria tersebut, sehingga Carlton berhasil mengirimnya ke dunia lain. Peperangan melawan tirani masih terus berlanjut. Carlton sekarang mulai menuju ke rumah Angela. Tapi sementara itu di rumah Angela, Uncle Bob mulai khawatir dengan anak buahnya yang tak kunjung ada kabar. Sehingga Uncle Bob harus mengirim 2 orang lagi untuk mencari anak buah kesayangannya yang telah mati tersebut. Uncle Bob juga jadi penasaran dengan latar belakang Carlton. Lantas dia menanyai hal itu pada Jasper. Jasper kemudian berkata, Carlton adalah seorang pasukan khusus yang mendapatkan banyak kendali, bahkan sempat mengirim komandannya ke rumah sakit karena komandannya pun korup. Hal itulah yang membuat Carlton harus menanggung resikonya dengan menjadi buronan. Angela menambahkan jika Carlton adalah orang yang teguh dalam prinsip. Dia lebih memilih menolak mematuhi perintah daripada mempermalukan seragamnya. Sementara itu Carlton sekarang harus berhadapan dengan anak buah Uncle Bob yang lain. Pertama, Carlton berhasil membunuh satu kacung yang menembaki Carlton. Dan selanjutnya, Carlton melakukan parkur di bawah tebing, sehingga dapat menembaki anak buah Uncle Bob dari depan kaca mobil. Tapi sebelum dibunuh, Carlton menanyakan apa yang ada di dalam flash disk tersebut. Anak buah yang terlanjur takut pada Carlton akhirnya membocorkannya. Ternyata dalam flash disk tersebut terdapat nama rekening, dan juga rahasia-rahasia penting milik sang kartel narkoboy. Setelah itu Carlton mengirimnya ke alam ruh dengan yang lain. Mendengar suara tembakan itu, Jasper akhirnya tahu bahwa ini tak sepadan dengan tugasnya, sehingga Jasper memilih untuk keluar dari permasalahan ini dan menyerahkan sisanya pada sang kartel. Namun Uncle Bob tak mengizinkannya. Dia juga mengancam anak Jasper agar Jasper tak lari begitu saja. Kembali pada Carlton, dia sekarang mengendap-endap mendekati rumah Angela. Pertama, Carlton berhasil menghabisi satu bodyguard Uncle Bob, kemudian mengambil senjatanya. Namun, tiba-tiba aksinya itu diketahui oleh Uncle Bob. Sontak Bob membawa Hailey dan Angela ke halaman rumah. Setelah itu, mengancam Carlton dengan akan membunuh ponakan dan adiknya jika Carlton tak segera menyerahkan diri. Dengan terpaksa Carlton akhirnya keluar menyerahkan diri, tapi tentu saja Carlton adalah seorang pasukan khusus. Dia memiliki rencana di kepalanya. Awalnya Carlton bernegosiasi agar Uncle Bob melepaskan Angela dan Hailey lebih dulu. Hal tersebut tentunya tak disetujui oleh Uncle Bob.
Lantas, ketika hendak diperiksa oleh salah satu anak buah Bob, tiba-tiba Carlton menyerang mereka semua dengan membabi buta. Untungnya, dia bisa selamat dari sana. Kemudian mereka bertiga masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Sementara, Uncle Bob dan para kacungnya menembaki dari luar rumah. Dengan segera Angela juga mengeluarkan skill menembaknya. Dia membawa senapan yang ada di rumah dan mulai menembaki ke arah luar. Dan ketika baku tembak tengah berlangsung antara dua kubu tersebut, tiba-tiba dua orang musuh masuk ke rumah lewat pintu belakang. Hal itu membuat Carlton sedikit kewalahan, namun dia berhasil menaklukkan mereka. Tak lama kemudian, Hailey juga berinisiatif untuk meminta bantuan pada polisi negara bagian. Tapi ternyata polisi dari negara bagian pun justru malah meminta Jasper pergi ke TKP. Awalnya, Jasper sempat bingung akan memihak kemana, tapi dia pun segera pergi ke TKP. Kembali lagi ke rumah Angela. Carlton masih disibukkan dengan menangani para anak buah Bob. Namun, Carlton bagaikan monster tak terkalahkan sekarang. Mengetahui bahwa para anak buahnya telah mati dibantai Carlton, maka Uncle Bob menyuruh anak buahnya untuk menyerbu rumah tersebut. Mereka pun masuk dari segala arah yang membuat Carlton dan keluarga harus terjebak di lantai atas. Disinilah momen deg-degan terjadi. Carlton pun menyuruh Angela dan Hailey untuk pergi dari sana lewat genteng rumah. Tapi sebelum bagian Angela yang turun, Bob menyadari jika mereka akan kabur dari sana. Hal itu pun membuat Angela harus dihujani peluru dari bawah. Beruntung tak ada yang terluka, lalu Carlton mencoba melakukan counter attack agar Angela bisa segera turun. Lalu mereka pun berhasil kabur dan menuju ke sebuah gudang. Sedangkan Carlton masih menunggu di sana agar memperlambat gerak anak buah Bob. Carlton pun mencoba peruntungannya lagi. Kali ini dia berhasil melumpuhkan anak buahnya Bob yang lain. Namun ada satu lagi yang masih hidup di bawah sana. Dengan sikap, Carlton pun meloncat dari tangga sambil menembaki musuhnya dari jarak dekat. Perkelahian pun masih berlanjut hingga satu anak buah yang pingsan telah bangun dari tidurnya. Sekarang menjadi 2 lawan 1. Disinilah Carlton sedikit kewalahan melawan mereka berdua. Namun pada akhirnya tetaplah Carlton yang memenangkan pertarungan. Carlton membunuh mereka dengan cukup sadis. Sementara itu, Jasper mulai mendekati rumah Angela. Dia terlihat sedikit bingung karena entah mau ngapain ke sana. Apakah dia akan membunuh Carlton atau justru majikannya yakni Uncle Bob. Di waktu yang sama Uncle Bob juga memergoki Angela dan Hailey yang hendak kabur menggunakan motor. Lantas ketika Bob hendak membawa mereka berdua, tanpa disadari Bob ditembak dengan shotgun oleh Jasper. Dia pun meninggal dunia. Tak lama dari situ, Carlton yang tadi sudah menghabisi semua musuhnya, tiba-tiba juga menembak Jasper. Di sini Angela dan Hailey hanya bisa menonton aksi-aksi para lelaki yang sedang saling bunuh itu. Untungnya, Carlton menembak Jasper di rompi anti pelurunya. Lantas Carlton menyuruh Jasper untuk memilih antara Jasper memborgol dirinya atau memilih duel tembak ala koboi dengan Carlton. Butuh 10 detik kiranya untuk Jasper mengambil langkah hidupnya. Namun sayang 1000 sayang, Jasper lebih memilih shotgun yang berarti adu tembak dengan Carlton.
Tentu saja Carlton sudah duluan menembak kepala Jasper di tempat. Setelah itu Carlton, Angela, dan Hailey pun memenangkan pertandingan huru-hara tersebut. Di akhir film kita diperlihatkan di mana Carlton menyerahkan flash disk berisi data para gembong narkoboy pada Angela. Sedangkan Carlton lebih memilih untuk menghilang lagi karena dia masih menjadi buronan warga Konoha. Tak lama pun polisi dari negara bagian datang ke kediaman Angela. Tamat.